pilar ini, apakah itu sudah terlaksana? Jika melindungi baik yang merekayasa, baik juga oknum-oknum yang juga ikut bersekongkol, semua harus kita bongkar. Pemirsa, kasus penembakan terhadap Gama Rizky Nata Oktavandi, siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak oleh Aibda Robik Zainuddin. Polri sebagai pelindung masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. Namun, perjalanan institusi ini tidak selalu jalan dengan harapan. Kasus kekerasan, penyalahgunaan, dan tragedi pelanggaran HAM terjadi mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi ini. Apa yang salah dan bagaimana reformasi menjadi harapan? Akar permasalahan tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjangnya. Mulai dari era militeristik, era kolonial, hingga di bawah sebuah replikasi ABRI pada masa Orde Baru, Polri mewarisi budaya hierarkis dan represi. Hingga pada akhirnya ada pemisahan antara negara dan polisi menjadi sebuah tonggak awal dari adanya perubahan. Namun sayangnya, warisan tersebut masih menghantui dan membayami dari kubu kepolisian. Pada masa kolonial Belanda, sistem keamanan di Hindia Belanda dimulai dengan pembentukan pasukan jaga dari pribumi bertugas melindungi aset dan kekayaan warga Eropa. Pada tahun 1267 di Semarang, 78 orang pribumi direkrut untuk menjaga keamanan. Kepolisian saat itu berada di bawah kendali residen dan asisten residen. Sementara Rex Polisi bertanggung jawab kepada Jaksa Agung atau Prokuror Jenderal. Sistem ini melahirkan berbagai unit seperti Flash Polisi atau polisi lapangan, Stance Polisi untuk wilayah kota, dan Culture Polisi di sektor pertanian. Namun, diskriminasi jelas terlihat. Pribumi dilarang menduduki jabatan tinggi seperti Inspektur Fans Politi atau Komisaris Fans Politi. Mereka hanya diizinkan menjadi mantri polisi atau wedana polisi. Struktur hierarkis ini yang berkembang antara 1897 hingga 1920 menjadi cikal bakal sistem kepolisian modern di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang antara 1942 sampai 1945, sistem kepolisian di Indonesia mengalami reorganisasi besar. Jepang membentuk Kepetai Polisi Militer yang mengawasi kontrol keamanan utama, sementara Keisatsu kepolisian lokal menangani urusan domestik. Namun, polisi lokal sering terlibat dalam praktik yang merugikan rakyat, seperti pengawasan ketat dan kerja paksa Romusa yang memunculkan sentimen negatif di masyarakat. Minimnya pelatihan dan sumber daya membuat kepolisian kehilangan profesionalisme dan legitimasinya. Pendudukan Jepang meninggalkan warisan kepolisian yang lebih berorientasi militeristik, warisan yang kemudian mempengaruhi struktur kepolisian Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada era Presiden Soekarno, Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi berdiri pada 1 Juli 1946. Di masa itu, polisi berperan sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, di bawah demokrasi terpimpin Soekarno, fungsi kepolisian sering tumpang tindih. Selain menjaga keamanan publik, mereka juga dilibatkan dalam mendukung kebijakan politik pemerintah, menciptakan ketegangan antara peran profesional dan politis. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan perubahan terhadap lembaga kepolisian, yaitu dengan melakukan peralihan nama, kedudukan, dan tanggung jawab Angkatan Kepolisian menjadi Polri. Presiden Soeharto pada tanggal 1 Juli 1968 bertepatan pada peringatan Hari Bayangkara menekankan agar polisi kembali pada fungsinya, yaitu sebagai lembaga kepolisian seutuhnya. Peralihan ini terjadi berdasarkan pada ketentuan pokok kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Pasal 1 Ayat 2. Akan tetapi, Polri di era Soeharto berada di bawah ABRI bersama TNI. Oleh karenanya, di era Orde Baru, peranan Polri berada dalam bayang-bayang ABRI. Hal ini merupakan buntut dari bagaimana Soeharto pada saat itu lebih menganak-emaskan ABRI sehingga peran polisi belumlah dominan. Sebab itu pula Polri seolah memiliki budaya yang militeristik. Misalnya saja ketika mengamankan aksi massa, Polri tak jarang menggunakan cara-cara yang represif dalam mengurai massa. Di era Orde ini, Polri cenderung memiliki kultur militer sehingga perlu direformasi cara pandang Polri saat itu agar bisa menjalankan tugas sebagai aktor keamanan sipil.
Pada masa reformasi di Indonesia yang dimulai setelah tumbangnya Orde Baru pada 1998, kepolisian Indonesia mengalami perubahan signifikan. Salah satu perubahan utama adalah pemisahan kepolisian dari tentara. Sebelumnya, Polri, Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah kewenangan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetapi pada tahun 1999, Polri diangkat menjadi institusi yang otonom dan independen dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Reformasi Polri juga mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Program reformasi berfokus pada penguatan fungsi kepolisian seperti penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan perlindungan masyarakat, serta perbaikan dalam sistem perekrutan dan pelatihan anggota kepolisian. Namun, meskipun ada kemajuan, Polri juga menghadapi tantangan besar dalam menghadapi masalah korupsi internal, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada institusi ini. Selama masa reformasi, Polri juga berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat melalui program community policing dan peningkatan transparansi dalam proses hukum. Beranjak dari latar belakang serta pijakan rentetan sejarah tersebut, mengajak kita memikirkan ulang apakah instansi kepolisian Indonesia telah berjalan sesuai tujuan dan peruntukan dari dibentuknya lembaga tersebut. Banyak sekali kontradiksi yang terjadi dalam kerja-kerja kepolisian, yang idealnya menjadi agen sektor keamanan yang singgungannya erat dengan masyarakat, justru menjadi ancaman rasa aman masyarakat itu sendiri. Perlu diadakannya sebuah evaluasi atau bahkan reformasi terhadap institusi Polri, mengingat mereka adalah pilar serta pelayan publik dari sektor keamanan. Dewasa kini, sektor keamanan menjadi aspek prominent dalam berjalannya suatu negara. Tidak hanya berbicara soal keamanan internasional yang erat kaitannya dengan kepentingan nasional dan pengaruh politik internasional, sektor keamanan merupakan salah satu bagian yang menjadi penting di dalam keamanan internal sebuah negara. Reformasi polisi dipahami sebagai transformasi organisasi kepolisian agar lebih profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan, tanggap dalam respon ancaman, serta responsif dalam memahami kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, reformasi kepolisian ini menekankan adanya perubahan, perbaikan, serta penataan kembali lingkungan strategis polisi, khususnya cara pandang, doktrin lembaga, pelaksanaan teknis yang sesuai dengan tujuan sektor keamanan. Reformasi kepolisian tentunya memiliki harapan yang bermuara pada terbentuknya aktor-aktor polisi yang bekerja secara profesional, terlebih negara Indonesia secara prosedural dan konstitusi merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengharamkan adanya penindasan, yang berarti perlu adanya aktor sektor keamanan. Dalam hal ini, polisi seyogyanya mampu menjamin hal tersebut di dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana negara demokrasi lainnya yang memanifestasikan polisi sebagai penjaga ketertiban dan pelaksana tugas keamanan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, guna mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan suatu prakondisi yang menuntut polisi untuk memiliki profesionalisme dan prinsip yang berorientasi sebagai pelayan masyarakat dalam negara demokrasi. Mudahnya, profesionalisme polisi memainkan peranan penting dari penilaian baik buruknya polisi bergerak sebagai agen sektor keamanan. Sekarang, apabila kita untai balik ke belakang, banyak sekali rentetan peristiwa-peristiwa pelanggaran kemanusiaan di Indonesia yang justru pelakunya merupakan pelaksana tugas sektor keamanan itu sendiri, yaitu polisi. Realitanya, masyarakat cenderung merasa tidak aman dan skeptis terhadap kinerja Polri hari ini. Masyarakat bukannya memandang polisi sebagai pengayom dan memberi rasa aman, tetapi cenderung persepsi buruk seperti labeling preman berseragam, serta sampiran lain yang mengabarkan kekecewaan masyarakat terhadap citra Polri. Hal ini tentunya menjadi alarm serta pesan kuat bahwa perlunya diadakan reformasi kepolisian sebagai upaya pembenahan kembali sektor keamanan Indonesia. Apabila reformasi kepolisian ini berhasil melahirkan sikap profesionalitas dan akuntabilitas pada polisi, tentunya bukan hanya terciptanya keamanan di dalam masyarakat, tetapi memulihkan kembali citra polisi sebagai agen sektor keamanan. Secara singkat,
Polisi profesional dapat didefinisikan sebagai polisi yang memahami peran dan fungsinya sebagai salah satu aktor keamanan di sebuah negara. Lebih lanjut, Umar tahun 2009 dalam Toolkit Reformasi Kepolisian Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Institute for Defense Security and Peace Studies menyebutkan bahwa profesionalisme polisi mengacu pada setidaknya 9 aspek. Di antaranya, penggunaan pengetahuan dan keahlian dalam tugas kepolisian berdasarkan pendidikan dan latihan berjangka panjang, memberi pelayanan terbaik, otonom, memiliki lembaga kontrol atas kinerjanya, memiliki organisasi profesi melalui asosiasi, memiliki kode etik dan kebanggaan profesi kepolisian sebagai pengabdian, bertanggung jawab atas monopoli keahlian, dan memiliki seperangkat ajaran yang dijadikan asas untuk memberikan arah dan tujuan bagi keberlangsungan hidup organisasinya. Merujuk sumber yang sama, akuntabilitas polisi diartikan sebagai satu kondisi di mana polisi bersedia menerima pengawasan atas wewenang yang diberikan. Terdapat setidaknya 3 elemen akuntabilitas yang dalam agenda reformasi kepolisian perlu ditanamkan dan ditumbuhkan dalam institusi Polri. 3 elemen tersebut diantaranya answerability, mengacu pada kewajiban polisi memberikan informasi dan menjelaskan atas segala apa yang mereka lakukan. Enforcement, mengacu pada kemampuan polisi menerapkan sanksi kepada pemegang kebijakan apabila mereka mangkir dari tugas-tugas negara atau publik. Punishability, mengacu kepada kesediaan polisi untuk menerima sanksi bila mereka terbukti melanggar Code of Conduct atau tindak pidana. Reformasi kepolisian di Indonesia sudah berlangsung sejak kekuatan rakyat anti-otoritarianisme berhasil menggulingkan Soeharto dari kursi kekuasaan yang sudah ia duduki selama 32 tahun lamanya. Dengan dimasukkannya Polri ke dalam ABRI, terjadi permasalahan akan tumbang tindih peran yang terjadi karena perbedaan doktrin antara polisi yang merupakan aparat keamanan negara dan TNI yang merupakan aparat pertahanan negara. Terlebih di era Orde Baru, posisi TNI berada pada kondisi di mana mereka menjadi aktor dominan dalam hampir seluruh aspek sosial politik di Indonesia. Di sisi lain, dominasi TNI ini juga berdampak pada bagaimana posisi polisi yang menjadi lemah akibat subordinasi TNI dalam ABRI. Pada akhirnya, berbagai permasalahan di atas berdampak pada bagaimana kultur kepolisian Indonesia dibentuk menjadi militeristik, yang dapat dilihat dari bagaimana sistem nomenklatur kepangkatan Polri dahulu yang serupa dengan TNI. Dan juga dapat dilihat dari bagaimana cara represif polisi dalam menghadapi masyarakat yang memiliki posisi kritis terhadap penguasa, yang berdampak pada munculnya rentetan peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu yang menjadikan polisi sebagai aktor utamanya. Maka dari itu, upaya pertama dalam reformasi kepolisian Indonesia dimulai oleh Presiden B.J. Habibie dengan mengeluarkan Inpres atau Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka pemisahan kepolisian negara Republik Indonesia dari angkatan bersenjata. Barulah, di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, MPR mengeluarkan TAP MRR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Merujuk pada Toolkit Reformasi Kepolisian Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Institute for Defense Security and Peace Studies pada 2009, sejauh ini upaya reformasi kepolisian dapat dibagi pada 3 kategori: perubahan aspek struktural, perubahan aspek instrumental, dan perubahan aspek kultural. Sejauh ini, agenda reformasi kepolisian yang sudah berlangsung sejak awal era reformasi nampaknya belum bisa mencapai pada tujuan untuk menjadikan Polri menjadi institusi dengan polisi yang profesional dan akuntabel. Hal ini didasari pada fakta yang menyebutkan bahwa dewasa kini, ingatan publik akan tindakan pelanggaran HAM yang menyeret kepolisian masih berbekas di ingatan publik dan belum diselesaikan.
Reformasi kepolisian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan signifikan. 1. Ketidakstabilan internal. Struktur organisasi kepolisian yang tidak stabil dengan pergeseran kepemimpinan yang sering terjadi mengganggu konsistensi dan kontinuitas reformasi. Ketidakpastian mengenai peran dan tanggung jawab anggota kepolisian menciptakan kebingungan yang dapat menghambat implementasi kebijakan reformasi. 2. Resistensi terhadap perubahan. Banyak anggota kepolisian menunjukkan ketidakpahaman dan kekhawatiran terhadap dampak reformasi pada budaya organisasi mereka. Resistensi ini seringkali disebabkan oleh ketidakpastian mengenai perubahan yang diusulkan serta kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan atau status. 3. Kurangnya sumber daya dan pelatihan. Kekurangan dalam pelatihan dan sumber daya yang memadai menghambat kemampuan anggota kepolisian untuk melaksanakan reformasi secara efektif. Investasi yang lebih besar dalam pelatihan berkelanjutan dan penyediaan peralatan modern sangat diperlukan untuk mendukung proses reformasi. 4. Koordinasi antara lembaga yang buruk. Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintahan dan unit-unit kepolisian di seluruh wilayah menyebabkan kebijakan yang tidak konsisten dan implementasi yang tidak merata. Hal ini mengharuskan adanya upaya lebih besar untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara berbagai pihak. 5. Budaya kultural yang resistif. Budaya internal kepolisian yang masih kaku dan militaristik bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi modern yang lebih partisipatif. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan strategis termasuk pendidikan dan keterlibatan aktif anggota dalam proses reformasi. 6. Dukungan publik yang terbatas. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap reformasi kepolisian dapat mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Masyarakat yang tidak memahami tujuan reformasi mungkin tidak memberikan dukungan yang diperlukan, sehingga penting untuk meningkatkan transparansi dan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. 7. Penegakan hukum yang tidak konsisten. Penegakan hukum yang tidak konsisten di lapangan menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Untuk memperbaiki masalah ini, perlu ada pengawasan yang lebih ketat serta mekanisme evaluasi yang efektif. 8. Masalah infrastruktur. Infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi kendala dalam pelaksanaan reformasi. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, implementasi kebijakan reformasi menjadi sulit dilakukan secara efektif. Faktor penghambat reformasi. 1. Keterkaitan dengan militer. Kepolisian Indonesia memiliki sejarah panjang keterkaitan dengan militer, yang telah membentuk pola pikir dan budaya kerja polisi menjadi lebih militeristik daripada sipil. Hal ini mengganggu upaya untuk membangun institusi kepolisian yang demokratis dan akuntabel. 2. Agenda reformasi tidak sinkron. Agenda reformasi Polri seringkali tidak selaras dengan agenda reformasi kenegaraan lainnya, seperti desentralisasi pemerintahan. Ketidakcocokan ini menciptakan kesulitan dalam menerapkan akuntabilitas berlapis di tingkat daerah. 3. Kekurangan dukungan hukum untuk Kompolnas. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menghadapi kendala dalam melaksanakan rekomendasi reformasinya karena kurangnya kewenangan hukum untuk mengevaluasi hasil rekomendasinya, sehingga efektivitasnya terbatas. 4. Budaya kekerasan dan minimnya akuntabilitas. Laporan menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa perubahan, budaya kekerasan dalam kepolisian masih berlangsung, dengan minimnya akuntabilitas terhadap tindakan anggota polisi. Ini menciptakan kesan negatif di mata publik dan menghambat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Bahwa sebagaimana kemudian dicita-citakan, reformasi kepolisian ditujukan untuk membawa lembaga kepolisian ke sisi yang lebih humanis dan mampu menegakkan hukum serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Di beberapa negara atau di banyak negara demokratis, watak kepolisian adalah watak sipil yang lebih dekat dengan masyarakat, tetapi tetap tegas dan berwibawa ketika mereka harus melindungi, ketika mereka harus menegakkan hukum. Kita tahu bahwa belakangan ini di negara kita ada fenomena oknum-oknum polisi yang justru
menciderai hati masyarakat, tidak memberikan suatu contoh, tidak memberikan perlindungan sebagaimana seharusnya anggota kepolisian yang mampu melindungi dan mengayomi masyarakat. Kita menginginkan wajah kepolisian yang berwibawa, wajah kepolisian yang humanis, wajah kepolisian yang mampu kembali lagi untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Sebab kita tahu bahwa itu adalah cita-cita dan agenda dari reformasi kepolisian yang pada saat itu berbagai macam komponen bangsa menghendaki agar pemisahan polisi dari TNI dapat menciptakan institusi polisi yang humanis, yang tidak bersikap represif, yang dapat dekat dengan masyarakat. Tentunya ada banyak tugas yang harus dilakukan oleh institusi kepolisian untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, tentunya terus melakukan perbaikan-perbaikan internal. Yang kedua, melakukan adanya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders lain, termasuk masyarakat itu sendiri. Karena tidak dapat dipungkiri, masyarakat juga harus memiliki terhadap institusi kepolisian. Untuk mendapatkan rasa tersebut, maka polisi perlu dekat dengan masyarakat. Bangun komunikasi dengan masyarakat, merubah wajah ataupun image kepolisian menjadi institusi yang berwibawa, institusi yang profesional, institusi yang mampu melindungi dan menegakkan hukum. Tentunya masyarakat pun memiliki tugas untuk bagaimana menjaga profesionalisme institusi Polri. Di antaranya melakukan kontrol, melakukan koreksi terhadap institusi kepolisian, terhadap anggota Polri, bila mana kemudian ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum ataupun undang-undang. Dan jangan ragu bagi masyarakat untuk juga memberikan masukan-masukan kepada institusi kepolisian, sehingga kedepannya kita akan mendapatkan lembaga kepolisian yang memiliki wibawa, yang memiliki marwah yang positif, marwah yang baik, marwah yang dekat dengan masyarakat dan mampu melindungi masyarakat itu sendiri dengan tanpa melihat siapa orangnya. Tentunya institusi kepolisian harus dapat menciptakan keadilan dalam penegakan hukum agar penegakan hukum tidak tebang pilih, agar penegakan hukum mampu menciptakan rasa aman dan rasa nyaman bagi masyarakat. Kita berharap untuk kedepannya Polri akan menjadi lembaga yang baik, akan menjadi lembaga yang tentunya juga dapat membangun marwah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang maju, sebagai bangsa yang demokratis, dan tentu bangsa yang mengedepankan kepentingan dan keamanan masyarakat. Itulah bagaimana pentingnya menjaga dan mempertahankan dari tujuan reformasi kepolisian.